pertimbangannya adalah ketika kita mendatangkan seseorang itu harus betul-betul profesional sehingga teman-teman nanti akan betul-betul menimba ilmu, menimba pengalaman, juga bisa lebih percaya diri untuk berkarya di dokumenter. Karena fokus dari sinematografi 2 ini adalah salah satunya adalah produksi untuk film dokumenter. Semoga nanti Mas Fatur bisa memberikan sedikit atau mungkin banyak pengalamannya ketika berkarya lewat film dokumenter. Karyanya sudah banyak, beberapa film juga saya ikuti gitu, mendapatkan beberapa penghargaan dan juga mendapatkan apresiasi dari beberapa festival, sehingga nanti ilmu-ilmu juga pengalaman-pengalamannya bisa ditularkan kepada teman-teman KPI semester 6 ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Mas Fatur bisa diperhatikan dengan baik oleh teman-teman, bisa diserap ilmunya dan juga nantinya akan berguna untuk proses dalam pembuatan film dokumenter. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, sedikit saja. Nanti lebih banyak kita akan sharing-sharing juga, lebih banyak kita akan tanya jawab. Mas Fatur juga orangnya tidak kaku, teman-teman. Jadi nanti kita santai saja modelnya, bertanya, sharing, dan juga mungkin nanti Mas Fatur bisa menambahkan pengalaman-pengalamannya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fajar atas sambutannya. Selanjutnya yaitu materi. Untuk materi akan saya serahkan kepada moderator yaitu Mas Taufik Soleh. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Rektor Institut Pesantren Matoli'ul Falah Kiai Haji Abdul Ghaffar Rasim NED. Yang terhormat kepada Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IPMAFA Bapak Isrof Aidi LLM. Yang terhormat kepada dosen sinematografi KPI IPMAFA Bapak Fajar Adi Kurniawan. Tak lupa teman-teman semester 6 yang saya banggakan terus berproduksi ya. Marilah kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah sehingga kita bisa berkumpul di acara webinar ini dengan narasumber Kak Fatur Al-Basori. Kita akan membahas tentang realitas dalam layar kaca. Nah, kemudian izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari beliau, Bapak Fatur Al-Basori. Beliau lahir di Sukabumi 10 Agustus 1994, lulusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Broadcasting Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Seorang filmmaker yang telah menyutradarai 2 film dokumenternya, yakni Keadilan Warga, Justice Resident, dan Bukan K Tapi U Utiah. Kedua film tersebut sudah meraih penghargaan film terbaik, nominasi 1 dan 3 Wonosobo Dokumentari Film Festival 2016. Nominator film terbaik Festival Film Santri NU 2017 dan nominator film terbaik Solo Dokumentari Film Festival 2016. Fatur juga pernah memproduksi berbagai film pendek diantaranya Private Number, Dilema, 0 SKS, Pamali, Plot Demi Tuhan, dan WIC. Juga menulis antologi cerpen Pertemuan bersama Kumis.com. Kini beliau bekerja sebagai redaksi di salah satu media online swasta nasional. Juga memproduksi konten berita di kanal YouTube Pengabdi Konten dan Beli Algania. Kemudian di webinar ini kita akan membahas dua aspek sekaligus. Yang pertama yaitu film dokumenter
Yang kedua yaitu bagaimana kita mengelola konten di sosial media. Namun sebelumnya perlu diperhatikan untuk para peserta, pastikan peserta menyalakan kameranya ketika narasumber menyampaikan materi. Kemudian jangan lupa speakernya di mute karena di situ akan mengganggu. Kemudian silahkan peserta untuk menyimak materi dari narasumber sampai akhir. Pada sesi akhir saya akan memberikan waktu untuk peserta bertanya. Jadi teknisnya nanti bertanya di awal di live chat. Saya ingin bertanya, nanti saya akan mempersilahkan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Kemudian yang pertama kita akan mendengarkan materi mengenai film dokumenter dari beliau. Bagaimana sih rahasianya kita riset dan lain sebagainya untuk membuat film dokumenter. Silakan Kak Fatur Al-Basori. Oke. Aku screen recorder dulu aja ya berarti ya. Ya. Saya ingin nambahin dikit ya. Kalau dipanggil Pak itu masih gimana gitu Mas Pak? Iya, mending Mas aja deh. Biar lebih akrab aja dipanggil Mas, kalau enggak Kak. Mas gitu ya. Iya. Kak aja, oke. Ya, Kak, boleh. Bentar ya. Udah muncul belum? Sudah, Pak. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah hadir di acara sesi Zoom ini, dan terima kasih juga terhadap Mas Fajar yang udah mengajak untuk men-share lah pengalaman tentang dokumenter. Nah, langsung saja teman-teman ya, aku waktu itu kemarin dihubungin sama Mas Fajar, katanya bolehlah untuk sharing-sharing masalah dokumenter, padahal mungkin untuk saat ini Mas Fajar ilmunya lebih banyak gitu masalah tentang dokumenter ini. Tapi Mas Fajar sok pura-pura aja mungkin ya Mas Fajar. Nah, langsung aja lah kita menuju ini ya, teori. Sebelumnya mungkin Mas Fajar juga udah memberi beberapa teori lah kepada kalian tentang dokumenter. Ya, aku mau sedikit nge-refresh, nge-sounding lagi tentang dokumenter ya. Tentunya dokumenter memiliki kaidah yang berbeda dengan film fiksi ya. Kalau film fiksi kan apa yang kita imajinasikan, apa yang kita tulis di naskah tinggal direpresentasikan ke pemain gitu, ke kru gitu. Untuk fiksi kan kita harus brainstorming, nulis naskah. Setelah itu alat mungkin perizinan, mencari talent yang sesuai dengan naskah kalian, yang sesuai dengan harapan kalian, syuting, dan udah berarti ya. Kalau di dokumenter itu tuh di produksinya itu ada ya sedikitnya ada 5 poin gitu. Yang pertama isu gitu. Di dokumenter itu apa yang kalian rekam, apa yang kalian dapatkan di lapangan itulah real dan nyata gitu. Tidak ada sedikit polesan sehingga film itu menjadi tidak nyata gitu. Salah satunya ini di praproduksi kita harus mencari sedikit bagiannya 6 poin lah. Yang pertama isu, yang kedua riset, yang ketiga observasi. Observasi tentunya sama riset berbeda ya teman-teman ya. Nanti aku jelasin deh di next slide-nya. Yang keempat perizinan. Yang kelima tipe dokumenter dan subgenre. Gitu. Yang keenam naskah.
gitu teman-teman. Nah, untuk pemilihan isu ya teman-teman, tentunya teman-teman pasti bingung sih untuk pemilihan isu. Sedangkan isu itu tuh sangat dekat dengan kita gitu loh. Bisa mungkin dari misalkan dari keresahan. Contoh misalkan ada satu pabrik di daerah Patih gitu. Pabrik itu ada setiap dia produksi, misalkan produksi apa namanya, produk yang dia bikin tuh dampaknya kan ada, misalkan contoh ada apa dampaknya ke masyarakat, contoh kayak apa ya, limbah gitu, limbah air sehingga masyarakat tidak kekurangan air bersih misalkan. Terus setelah ada limbah air tentunya ada wabah penyakit, salah satu wabah penyakit itu kan teman-teman bisa melihat dari keresahan teman-teman gitu loh di lingkungan sekitar. Begitu. Yang kedua ada hobi. Tentunya hobi itu sangat mudah sih teman-teman. Misalkan kalian hobi untuk naik gunung nih. Naik gunung. Itu bisa kalian dokumenterkan. Misalkan dari pertama plottingannya perkenalan dulu, kalian sebagai apa, misalkan mahasiswa bla 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 bla, misalkan mau perjalanan ke Gunung Himalaya misalkan. Persiapannya apa aja? Terus apa yang dihadapi nanti di sana kayak gimana gitu. Struggle-nya kayak gimana untuk di daerah gunung tersebut. Itu teman-teman bisa dibikinkan dokumenter gitu, dokumenter. Tentunya kalau isu itu tuh hal-hal yang dekat kalian itu bisa dibuat isu gitu. Yang ketiga ada viral. Teman-teman nggak perlu capek-capek tuh kalau misalkan teman-teman lihat di TikTok. Di TikTok misalkan ada fenomena viral. Contoh kayak kemarin tuh, teman-teman tahu nggak? Ada satu video TikTok yang viral tentang Hotel Garuda di Malang. Nah, itu kan ada satu perempuan nginep di hotel itu, lamanya 15 menit, mereka udah check out gitu. Di sana kan kita di sana kita penasaran tuh, ada apa sih di hotel tersebut kok bisa si pengunjung baru aja 15 menit dia langsung check out gitu. Ternyata dia menemukan beberapa kejanggalan, misalkan yang aku lihat di TikTok itu dia seperti diteror gitu. Yang kedua seperti dibohongi sama resepsionis, katanya di sini penuh gitu. Makanya dia disimpan di kamar yang paling atas gitu. Sedangkan kamar paling atas itu kamar yang paling angker gitu. Ya, hal-hal seperti itu bisa dikemas, bisa dibuat isu melalui pendekatan sama masyarakat yang di sekitar kalian bisa observasi juga gitu. Itu sih untuk pemilihan isu, teman-teman. Ya, yang kedua adalah riset. Riset itu bisa di mana saja gitu. Bisa kalian lihat di media cetak. Contoh misalkan kalian lagi bawa motor, lihat di jalanan ada baliho, kami menolak adanya produksi kain misalkan di Pati karena dampaknya ada limbah dan sumber penyakit misalkan di beberapa media cetak misalkan. Nah gitu. Pastinya riset itu sangat penting, teman-teman. Riset itu sangat penting. Nah, terus yang keduanya di internet. Nah, kalau di internet kan nggak perlu capek-capek keluar ya, nggak perlu ngapa-ngapain, kalian tinggal searching di internet, ya keluar itu semua gitu loh. Ya tinggal kalian perbandingin lah, misalkan media A sama media B gitu loh. Tinggal terus kalian ambil benang merahnya seperti apa, di perbandingan seperti apa, apakah benar dikatain yang
dituliskan oleh media A sama B, tinggal kalian bikin draft lagi aja gitu. Gitu. Yang ketiga ada studi pustaka. Studi pustaka tuh contoh apa ya? Setiap kalian bisa ngambil dari penelitian sebelumnya, misalkan produksi kain di Pati menimbulkan A, B, C, D, E, F, G misalkan. Dampaknya seperti ini misalkan. Terus masyarakat menolak keras untuk pelanjutan produksi kain tersebut. Tentunya pasti udah jelas tuh studi pustaka tuh. Udah jelas dari tempatnya, dari isunya, kalian nggak perlu riset lagi, mungkin hanya sedikit aja sih untuk riset penambahan, itu tentunya pasti berbeda lah. Studi pustaka misalkan 2015 yang terus sama kejadian sekarang 2021 pasti berbeda, mungkin ada beberapa yang harus diolah lagi gitu. Setelah riset kita bertemu observasi gitu. Nah, setiap tanpa observasi kalian pasti akan kebingungan gitu loh di saat produksi. Nah, contoh misalkan kalian mau bikin mau riset nih, udah nemu nih, berarti di Pati itu ada pabrik dan banyaknya masyarakat menolak ada produksi pabrik itu karena dampaknya seperti ini, misalkan. Apakah benar, apakah sesuai dengan riset kalian di lapangan sama riset kalian, apakah sama gitu? Nah, melalui observasi kalian bisa cek lapangan, bertemulah dengan beberapa masyarakat di sana, apakah benar nih seperti ini, misalkan. Takutnya kan berbeda kan, bahaya kalau misalkan apa yang kalian cari di riset gitu sama observasinya berbeda kan, bahaya juga sama kalian gitu loh. Bisa dipidanakan kan kalau misalnya berbohong gitu loh, di film dokumenter itu berbohong, kalian salah gitu, informasinya salah gitu, bahaya juga gitu loh. Nah, pentingnya observasi seperti itu gitu loh. Melalui lah informan, contoh di tempat itu ada tukang warung, kalian bisa nanyain apakah benar seperti ini, misalkan. Kalau misalkan kalian pengen lebih melebar gitu loh, ke dinas apa gitu, kalian samperin apakah benar ini seperti ini, mekanismenya seperti ini gitu. Kalian harus pengamatan di lapangan harus cukup jelas sih menurut aku gitu. Oke, selanjutnya tipe dan subgenre dokumenter. Tadi Mas Fajar udah ngejelasin sedikitnya gitu loh tentang ada beberapa tipe dokumenter ini. Nah, kayak ada 5 tipe dokumenter ini, kayak seperti eksposisi. Eksposisi itu dokumenter yang ada voice over-nya, ada naratornya, yang membantu visual itu dengan informasi yang lebih cukup jelas gitu loh. Contohnya ada beberapa film dokumenter yang di Metro TV gitu, TV One dulu, banyak banget dokumenter yang pakai tipe eksposisi gitu loh di layar kaca Indonesia. Tapi jangan jauh-jauh deh. Ada yang di Trans 7 itu apa ya? Laptop Suunyil. Laptop Suunyil tuh pakai eksposisi itu tipe dokumenternya. Salah satunya laptop Suunyil ya, teman-teman. Nah, yang kedua adalah observasi gitu. Observasi ya, di sini si sutradara, si filmmaker hanya mengamati narasumber gitu. Dia tidak ada bercampur tangan gitu. Di sini si sutradara itu tuh bersifat netral, tapi dan sutradara juga punya progres yang berbeda gitu dari dokumenter gitu loh.
Yang ketiga, interaktif gitu. Interaktif itu dokumenter yang mana produser berperan aktif sebagai partisipasi dalam karya. Contohnya kalau di Indonesia di acara apa ya? Aiman gitu, Aiman. Pasti kalian tahu, pernah dengar gitu, Aiman, The Police tuh di Trans 7 ya. Terus Sergap gitu loh, acara-acara dulu. Kalau Sergap kayaknya acara dulu deh, sekarang udah nggak ada deh kayaknya sih. Nah, selanjutnya refleksi nih, teman-teman. Refleksi dokumenter kamera yang menjadi point of view. Nah, aku jadi sebagai mata penonton gitu loh. Aku sih sampai saat ini kalau di Indonesia tipe dokumenter ini mungkin belum menemu gitu loh. Mungkin teman-teman pernah nemu tipe dokumenter ini. Jadi si kamera itu tuh menjadi point of view-nya si penonton. Jadi matanya penonton dah. Kalau di film itu tuh film Keramat, kalian tahu nggak film Keramat? Film horor Keramat. Mungkin film Keramat itu tuh film fiksi ya, tapi gayanya gaya dokumenter, refleksi ini. Film Keramat, terus Paranormal Activity itu tuh. Seperti itu. Ya, yang terakhir nih, performatif nih. Performatif itu tuh semi dokumenter. Semi dokumenter gambarnya tuh emang harus bagus, plottingnya jelas gitu loh. Ya di sana ada dokumenternya 50%, fiksinya 50% gitu. Bukan berarti tipe performatif itu bukan berarti ceritanya nggak real gitu. Ya tentunya namanya dokumenter harus nyata kan. Contohnya kayak film ini kan tipenya seperti doku drama ya teman-teman ya. Contohnya kayak film G30 SPKI itu. Itu kan apa yang disuguhkan oleh saudara itu kan real gitu. Dibantu dengan tokoh, dibantu dengan aktor gitu. Seperti itu kayak film Soekarno, terus film apa lagi ya Habibie gitu kan, itu kan real tapi dikemas lagi, dijadikan seperti fiksi. Tapi isunya real gitu. Gitu teman-teman. Nah, sekarang masuk ke subgenre ya teman-teman. Di subgenre itu kan banyak banget tuh. Mungkin yang kalian temui dokumenter itu tuh bagusnya sejarah nih. Dokumenter itu bagusnya rekonstruksi nih, ilmu pengetahuan, biografi gitu. Enggak semuanya yang oke itu ya seperti itu gitu teman-teman. Ya misalkan kalian bisa ngambil biografi lah, sejarah gitu, travel yang aku tadi sebutin tuh di awal tuh, bisa naik gunung, bisa travel kemana, keliling Indonesia, didokumenterin. Bisa juga investigasi. Kalau investigasi itu kayak The Police tuh investigasi termasuknya tuh. Rekonstruksi. Ya, benar. Mas Fajar tuh. Buku harian tuh kayak diary teman-teman, dapat 6 tuh kan, bener kan, investigasi. Buku harian kayak diary teman-teman, misalkan aku mau bikin diary lah. Dari aku SMP sampai sekarang nih, misalkan target kalian apa, misalkan nih di umur sekian aku mau kuliah di sini. Di umur sekian sebelum aku kuliah aku mau bikin karya yang membuat Indonesia tuh harum gitu loh namanya. Udah bikin karya, kalian mau jadi dosen dan gitu kan, itu sebagai catatan dari awal sampai akhir. Itu menurut saya cukup menarik untuk dibikin dokumenter gitu. Nah, untuk eksperimen nih emang aku juga belum sampai saat ini aku belum ngerti gitu loh Mas Fajar, masalah eksperimen dokumenter nih. Emang pusing sih, aku nggak tahu risetnya seperti apa. Mungkin nanti Mas Fajar lebih tahu gitu masalah tentang eksperimen seni ini, tipe dokumenternya.
gitu. Ilmu pengetahuan banyak lah ya, laptop Unyil kan termasuk ilmu pengetahuan. Terus catat apa Indonesia apa gitu yang di acara Net TV itu dulu tuh si Bolang tuh ilmu pengetahuan. Kalau misalkan di TV internasional kan kayak National Geographic, kayak apa namanya NASA gitu loh, dan lain-lainnya lah, pasti kalian udah tahu juga. Nah, nostalgia tuh kejadian dulu sampai kejadian sekarang gitu loh. Contoh nih, Jakarta Tempo dulu, misalkan dulu tuh ada tuh di Metro juga sering tuh ada dokumenter seperti itu, perbandingan nostalgia kayak gitu. Jakarta Tempo dulu sampai Jakarta Tempo sekarang, perbandingannya apa, konfliknya apa gitu loh. Kemajuannya seperti apa. Gitu. Jadi macam-macam sih teman-teman, kalau misalkan untuk tema dokumenter itu nggak semata-mata dokumenter itu bagusnya sih. Ini nih sejarah nih, investigasi nih, dokumenter yang benar-benar isunya lebih berat gitu loh. Itu kan termasuk isu-isu yang berat ya teman-teman ya. Nggak kayak travel sih, kayak buku harian, nostalgia. Gitu. Oke, sorry ya, dokudrama kan tadi udah aku jelasin ya. Masa dokudrama ya, contoh kayak filmmaker bukan berarti film di dokumenter itu tuh fiksi gitu loh. Ya dokudrama itu ya 50% fiksi, 50% dokumenter gitu. Ya contohnya film G30 SPKI gitu. Nah, itu kan nyata gitu loh. Si sutradara bukan bukan cuma imajinasi si sutradara aja gitu loh. Tapi emang benar-benar risetnya seperti itu, observasinya seperti itu gitu. Nah, untuk ke naskah ya teman-teman ya. Di naskah itu kan ada rancangan tuh unsur film sesuai ide penulisan nih, naskah nih. Nah, dasarnya awal cerita, yang pertama kan awal cerita. Latar belakangnya dulu apa nih? Kalian ambil dokumenter ini, latar belakangnya seperti apa? Terus maksudnya perkenalan dari narasumber kalian, kotanya di mana gitu, tahunnya berapa, ada masalah apa gitu. Permasalahan sih mungkin dari bagian tengah cerita sih. Terus lanjut ke bagian tengah cerita nih, permasalahannya apa nih gitu. Jadi kalian nggak bisa langsung permasalahan simpan di tengah aja, nggak bisa gitu. Setahu aku sih nggak bisa gitu. Tapi nggak tahu sih menurut Mas Fajar gimana. Ini setahu aku ya nggak bisa gitu loh, nggak bisa permasalahan disimpan di awal gitu. Jadi nantinya kalian bingung kalau permasalahan disimpan di awal. Kalau nggak klimaks disimpan di awal itu alurnya nanti bingung gitu loh. Mendingan yang lebih mudahnya ya seperti biasa, latar belakang, pengenalan gitu. Permasalahannya apa gitu. Konfliknya apa nih gitu loh. Nah, baru bagian terakhirnya akhir cerita, kesimpulannya. Kadang-kadang kan seperti film fiksi itu ada kesimpulannya kan, klimaksnya seperti apa sih? Ada juga gantung gitu loh. Filmnya gantung ya, biarkan si sutradara ngelempar ke audiens atau penonton ya. Tergantung tergantung pandangan penonton seperti apa gitu. Nah, ini untuk penulisan naskah nih teman-teman nih. Nah, untuk di film fiksi kan kita sering mengenal, tidak asing dengan scene 1, scene 2, scene 3 gitu. Kalau di dokumenter itu tuh disebutnya segmen gitu loh. Segmen 1, segmen 2, segmen 3. Tentunya tapi sebenarnya hampir sama sih pengertiannya gitu loh. Contoh kayak gini nih. Ini naskah yang aku dulu produksi teman-teman. Nah, contoh misalkan kayak point of view nih. Point of view itu misalkan Ibu Tia sebagai penampungan penderita sakit jiwa terhadap usaha awal pendirian bla 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 bla. Kita pengenalan pertama tuh, pengenalan keduanya kayak gimana sih? Nih dari keluarganya seperti ini, yang tempatnya di sini. Terus tidak hanya itu, si sosok bukannya hanya mengurusi penderita penampungan sakit jiwa, dia sebagai guru juga, dia sebagai
ibu rumah tangga juga seperti itu. Datanya nih kita lihatin nih, logo book pasien keluar masuk, datanya seperti apa, terus foto-fotonya kalian harus kumpulin, terus ya bukti-bukti yang tadi kita yang aku bahas di riset ya teman-teman sama observasi di sini dikumpulin tuh risetnya, hasilnya apa, terus buktinya apa aja sih yang didapat di lapangan gitu. Lanjut ke teaser perkenalan. Kalau teaser perkenalan rumah produksi sih, penjelasan tentang Kota Wonosobo dan lain-lainnya gitu. Nah, terus segmentasi hampir sama sih teman-teman sih, bisa dilihat. Mungkin udah cukup jelas sih untuk perbedaannya ya teman-teman ya. Jadi di dokumenter kita mengenalnya segmen bukan scene gitu. Tapi kalau untuk pengambilan gambar ya sama aja sih, nama-nama pengambilan gambar sama aja. Gitu. Kayak interview guide nih, misalkan kalian mau nanya apa aja gitu loh. Tapi jadi nggak bisa langsung di TKP nanya, itu nggak bisa, takutnya ada yang kelewat kan, seperti itu. Yang penting kalian udah nemu sih isunya apa gitu, udah jelas lah latar belakang masalahnya apa gitu, mau dibawa kemana ide cerita kalian. Yang penting itu sih menurut saya. Nah, langsung lah produksi itu. Nah, di produksi sebenarnya hampir sama dengan fiksi tuh, tapi bedanya di dokumenter tuh kalian pasti nemuin, kalian udah nulis nih skripnya seperti ini, treatmentnya kayak gini gitu. Di lapangannya kalian harus A B C D E. Ternyata pas di lapangan itu tuh keluar jalur gitu loh. Bukan keluar jalur. Iya, keluar jalur gitu. Tapi satu benang merah. Contoh misalkan nih, di naskah Ibu Pak Fajar bawa motor, dia mau pergi ke pasar misalkan. Nah, ternyata pas di lapangan, Mas Fajar udah nggak kerja, misalkan nggak kerja ke pasar gitu, malah dia sekarang udah berladang di sawah misalkan kayak gitu. Ya, hal-hal seperti itulah pasti akan berbeda gitu di lapangan tuh. Tentang isu data yang diambil juga pastinya berbeda, tapi kalian jangan khawatir, pasti satu benang merah gitu loh sama naskah kalian. Nah, di sini usahakan karena manapun, misalkan nih kalian, aku mau ke lokasi, mau syuting nih, udah kelar nih, ya itu harus standby, itu kamera tuh harus standby. Kalau bisa multicam, maksudnya multicam tuh 2 kamera lah. Soalnya misalkan kalian yang satu kamera fokus ke narasumber, yang satu kamera fokus ke lingkungan sekitar gitu. Mungkin lebih menarik lingkungan sekitar daripada narasumber, takutnya kalian nggak ketemu itu gitu kalau misalkan bawa satu kamera gitu. Pasti banyak rintangan lah di saat produksi. Ya, masalah konflik internal pasti ada lah sesama kru, pasti saling menyalahkan nih. Yang aku alamin sih waktu dulu itu, aku emang dipatokin ini harus sesuai naskah nih, nggak bisa melenceng dari naskah. Ternyata di lapangan nggak seperti itu gitu, nggak kayak fiksi. Nggak kayak fiksi. Kalau fiksi kan sesuai naskah udah clear dan jadi editing udah gitu loh. Di dokumenter nggak seperti itu gitu. Nah, mungkin udah produksinya udah seperti itulah. Tentunya pasti hati-hati aja gitu loh. Kalian harus siap-siap. Kalau nggak ambil 2 kamera, 3 kamera kan, pasti ada banyak momen lah yang tidak terduga gitu di lapangan. Gitu, ya. Nah, yang terakhir pasca produksi.
Nah, tahapan editing nih, biasanya nih. Nah, di sini kan, aku mau saranin sih buat teman-teman yang job desk-nya sebagai scriptwriter, kalau misalnya pembuat naskah di tim produksi ini, jangan malas-malasan nih, kalian harus update tuh naskahnya. Karena aku pasti berbeda tuh di lapangan tuh, pasti gak mungkin itu pastilah berbeda di lapangan tuh. Nah, setelah produksi udah dan kelar, naskah pasti kan berubah tuh, ya harus direvisi sesuai di lapangan, di produksi itu, agar memudahkan si editor mengerjai hasil produksinya gitu loh. Dan si sutradara jangan ngelepas begitu aja si editor gitu loh. Ya takutnya kan melenceng gitu loh. Soalnya kan emang si editor itu tuh sutradara kedua gitu loh, setelah produksi di film tuh. Begitu. Nah, setelah itu screening nih. Wajib tuh screening. Aku udah ngepoin juga sih teman-teman tuh sosial medianya kampus teman-teman, ada screening juga kan, ya seperti itulah. Misalkan kalian udah produksi film, udah ngeluarin budget, tentunya nggak bakalan mungkin kan cuma disimpan di YouTube kalian aja gitu, di folder laptop aja gitu, nggak bakal mungkin juga. Tentunya pasti screening sama warga sekitar, terus membuktiin lah bahwa ini loh Bu, hasil kemarin itu kami membantu Ibu menyuarakan suara Ibu dengan cara seperti ini. Mungkin nanti film kami bisa didengar oleh masyarakat. Bisa aja kayak gitu. Contohnya aku juga seperti itu sih gitu loh. Gara-gara aku bikin itu aku berbagi pengalaman aja sih. Gara-gara aku bikin film itu awalnya sih warga itu nggak didengar gitu loh, sama ada beberapa media yang meliput aktivitas warga tersebut, tapi kurang meledak tuh beritanya. Pas aku bikin dokumenter ini ternyata rame, ditonton sama beberapa universitas juga ngadain screening. Alhamdulillah banyak gitu yang care gitu loh sama pemukiman warga itu gitu loh. Nah, setelah screening, lanjutnya festival tuh. Nah, di sini nih pasti setiap orang maulah mengenal dengan film festival gitu loh. Tidak hanya film kalian dipandang sama masyarakat, dipandang sama masyarakat Indonesia gitu, dan kalian juga gitu. Ini pasti dampaknya ke kerjaan kalian juga gitu. Jadi perbandingan sama karyawan kemarin gitu. Karyawan yang sebelumnya, karyawan yang lain gitu loh. Nah, festival dokumenter kan banyak tuh untuk di Indonesia. Salah satunya nih kayak Festival Dokumenter Yogyakarta, itu tuh internasional ya Mas Fajar ya, kalau nggak salah ya. Dokumenter Yogyakarta internasional kalau nggak salah. JAV juga, mungkin Mas Fajar mungkin udah jadi panitia aja tuh dulu tuh di JAV tuh, sama teman-teman, sama komunitasnya. FFI itu Festival Film Indonesia tuh, ada dokumenter juga, ada fiksi juga. Banyaklah festival dokumenter di Indonesia yang cukup terkena, yang terkena sampai negara tetangga pada berdatangan gitu di festival dokumenter ini gitu loh. Salah satunya ya FFD, JAV, FFI mungkin ke Indonesia aja sih. Kalau misalkan FFD kan internasional, JAV internasional. Soal dokumenter internasional dan lain-lainnya ya, Bali gitu, di Bandung juga masih banyak, Jakarta juga masih banyak. Gitu. Kurang lebihnya kalau di Indonesia hampir semua festival pasti ada dokumenter. Ya gitu. Tapi peminatnya sedikit ya Mas Fajar ya? Ya, sedikit, cuman dari isu yang terkadang diangkat itu malah lebih bagus daripada fiksi terkadang. Ya, gitu. Betul sekali. Nah, makanya waktu itu aku belok ke dokumenter gitu. Kenapa nggak ngelanjutin ke fiksi. Jadi dokumenter penuh tantangan sih menurut aku sih. Begitu. Nah, sekarang aku mau liatin nih ke teman-teman nih
trailer dokumenter yang pertama aku kerjain nih. Sorry. Rumahmu mana? Demak, mau pulang nggak kamu? Kalau besar pengen jadi apa? Polisi. Penampungan ini sih berdiri tahun 2003 awal. Jadi awal perjalanan itu tidak semudah membalik telapak kaki. Yang itu ada apa ya? Kelapa di sini ya, di Sumbar. Di Jambak saya ditendang itu saya nggak sakit hati, Mbak. Saya nggak sakit hati pada saat itu. Pulang mana? Kuburan? Kakak kamu nggak ada di kuburan, ibu kamu di kuburan. Pulang mana? Mana rumahmu? Nggak ada di Bogor juga. Hah? Makanya kamu harus bangke, nggak semua kamunya. Bu, jajan bu, rokok. Kamu harus mandi bu. Kamu pengennya apa? Coba pengen jadi apa kamu? Kamu pengen kerja apa kamu? Sukses. Pengen sukses. Kedengaran nggak audionya teman-teman? Dengaran. Oke. Nih satu lagi nih teman-teman. Ini kan dokumenter yang ini kedua sih, ini dokumenter kedua. Ini dokumenter pertama mungkin Mas Fajar juga masih inget nih dokumenter aku yang ini. Karena produksinya kita bareng-bareng ya, Mas. Bareng-bareng satu kelas. Ya kayak teman-teman lah, semester berapa kita tuh 6 semester 6 kita mulai produksi juga dulu. Ya kayak teman-teman kan? Iya, kayak teman-teman. Iya, semester 6, Mas. Nih, ini sorry untuk trailernya sih nggak ada nih. Mungkin aku cepatin lah, ada beberapa adegan lah gitu ya. Soalnya harddisknya crash nih, bermasalah teman-teman. Mungkin ini cuplikannya aja deh. Yang mengambil inisiatif forum keadilan warga dari warga untuk warga untuk warga kayaknya double objek istimewa. Forumnya itu kita lanjutin aja teman-teman ya.
lanjutin lagi ya teman-teman ya. Sorry. Pemeriksaan UKL-UPL, eksplorasi dan pengusahaan air tanah, Cordella Kartika Dewi. Sorry di sini nih. Ini acaranya apa? Ternyata dia mengatakan ini media. Ternyata kita sampai di Elda, saya nggak tahu penasaran karena saya jadi kita balik kanan ke saya merangkul. Ternyata Bu Yanti, Pak Kris itu sudah benar. Itu berarti itu kan nanti acaranya mediasi. Padahal kan kita sudah kita harus dekat ya. Ya, makanya dalam proses itu Nah, udah sih teman-teman, itu aja sih yang aku bisa sampaikan. Mungkin udah ada gambaran sih sedikit banyaknya lah gitu loh. Contoh kayak misalkan kayak film dokumenter yang ini nih Utiah nih. Pasti teman-teman nemuin gambar jauh berbeda gitu loh. Yang kalau misalkan yang Utiah ini lebih sinematik gitu loh. Contoh kayak dari shoot mukanya lebih jelas, lebih detail gitu, beda dibandingkan keadaan warga. Nah, kalau misalkan Utiah itu aku udah jelas tuh mau seperti apa naskahnya nih. Riset, observasi, naskah sesuai di lapangan itu ada beberapa yang beda gitu, langsung direvisi, udah done gitu, syuting kan. Ya kalau misalkan tokoh-tokoh seperti itu sebenarnya nggak cukup sulit gitu untuk syutingnya gitu. Bedanya dibandingkan keadaan warga ini. Kalau keadaan warga kan itu benar-benar aku ngejar momen tuh. Nah, sedangkan kalau misalkan aku nggak ada momen yang si ibu itu gedor-gedor, mungkin biasa aja film ini biasa aja mungkin nggak ada yang menariknya gitu. Kebetulan film ini kan sekarang yang kayak tipe yang kayak gini itu kan kita bisa lihat ditemuin di 86 lah ya, Sergap dan lain-lainnya lah. Jadi aku sebelumnya belum ada yang seperti ini gitu loh. Itu. Nah, di sini gambarnya shaky lah, gambarnya ngeblur lah, kamera bocor lah, terus audio bocor, itu nggak masalah sebenarnya. Yang penting isu kalau untuk dokumenter itu isu kalian informatif terus jelas gitu disampaikan ke khalayak atau penonton gitu. Itu aja sih, cukup Mas Fajar dan Mas moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fatur pada sesi pertama ini mengenai film dokumenter dari riset sampai tadi dicontohkan serta dijelaskan isinya. Silahkan untuk teman-teman bertanya. Ini waktu yang sangat berharga kalian yang akan ingin memproduksi film dokumenter. Kalau kesah kalian sampai proses mungkin ini sudah proses mengumpulkan ide. Silahkan teman-teman.
Silakan. Mungkin saya yang pertama, Fik, boleh? Oke, monggo. Ya. Pak Fajar. Mas Fajar. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Bang Fatur lah, kalau biasanya di Jogja itu kita manggilnya Bang atau jarang Mas ya, Tur ya. Bang Baso, Mas Fajar. Mungkin yang perlu ditambahi mungkin dari Mas Fatur yang saya tangkap gitu. Posisi sutradara. Saya di mute ya. Oke. Posisi sutradara untuk dua model dokumenter tadi itu kan berbeda Tur ya. Cara prosesnya berbeda, mungkin tentang pengangkatan isunya yang berbeda, prosesnya pun sangat berbeda gitu. Kalau yang di ibu-ibu tadi di yang orang gila ya, orang gila itu lebih kepada ada tempatnya, kita enak nyetingnya kan gitu. Iya. Tapi kalau keadilan warga itu kan kita betul-betul observasi ke tempatnya. Kalau dapat momen ya kita syuting, nggak dapat momen kita pulang dengan capek kan gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan ini posisi sutradara ketika mengambil gambar itu seperti apa tuh? Apakah betul-betul kita harus menderek kameramen? Oke, kameramen 1, 2, 3 di sana ambil momen ini, atau kita sebagai sutradara dokumenter pun ikut mengambil gambar. Oh, ini ambil gitu ya? Nah, oke. Tanyakan. Oke. Aku ke film yang ODGJ dulu ya. Nah, kalau film itu benar Mas Fajar. Kalau misalkan aku bagi nih tugas nih, makanya di film itu tuh kru aku tuh paling banyak daripada produksi mungkin ya. Produksi biasanya gitu. Aku waktu itu yang ODGJ itu produksinya ada berapa kru ya? 19 gitu loh. 19 produksi gitu lah, berapa gitu. Ya itu kan dibagi-bagi gitu, ada bagian wardrobe, terus bagian artistik dan kameramen aja aku nugasin ke teman-teman ada 3 kameramen. Karena di sana tempatnya udah jelas gitu Mas Fajar nih. Contoh misalkan yang satu kita ikutin si ibu Tiahnya, yang satunya ke lingkungan orang gila, ini khususnya ke pemukimannya gitu kan, di pemukiman itu cukup besar ya, ada beberapa rumah gitu loh, tapi dalam satu lingkungan gitu. Yang satu ke Bu Utiahnya, yang satu kameramen ke ngambil footage orang gila ODGJ-nya. Di sana kan pasti banyak momen lucu gitu loh. Ya ada yang puisi, baca-baca puisi kan itu kan nilai positif juga buat si sutradara gitu. Ada yang bacain puisi, ada yang berantem, mungkin yang berantem aku nggak masukin sih, sensitif juga kayaknya. Ada yang di penjara juga kan Mas. Itu kan ODGJ kan ada masanya dia normal, maksudnya ada masanya dia santai, ada masanya dia ngamuk gitu. Makanya di sana tuh ada beberapa tempat yang kalau untuk satu kamera itu tuh gak bakalan bisa keambil semuanya, makanya di sana aku ngambil 3 kamera gitu, tiga dan 3 kameramen gitu. Dan di sini di film itu juga aku sebagai kameramennya juga gitu loh. Banyak momen lah, tentunya banyak momen lah. Apalagi makanya di sana kan adegan pengambilan sinematografinya agak lumayan gitu loh dibandingkan film kedua gitu. Kalau untuk di film 2 itu Keadilan Warga, nah mungkin itu aku tuh masih bingung Mas Fajar. Waktu dulu kan kita ayo bikin dokumenter gitu kan. Setelah bikin dokumenter ya teman-teman itu udah aku riset itu di dokumenter. Sekalian aku ini aja ya, sharing aja mungkin ya untuk pembuatan film dokumenter itu yang Keadilan Warga dari awal sampai akhir nih. Awalnya ini menurut aku dokumenter yang cukup sulit gitu loh. Sedangkan ini produksinya cuma 4 hari. Observasinya cuma lama, sekitar 2 mingguan observasinya kita. Belum produksi ya sekitar ada sebulan, bukan 4 mingguan sih, 2 mingguan. Sebulanan lah kelar. Ini udah utuh jadi dokumenter gitu. Yang pertamanya aku udah beberapa riset beberapa kali.
ngambil judul, beberapa kali ngambil isu yang benar, ditolak lagi sama dosen. Ya mungkin Mas Fajar juga ngalamin lah gitu, dosen kita kayak gimana, kerasnya seperti apa gitu. Pasti mengalami. Iya, makanya. Aku udah capek-capek riset, mungkin teman-teman juga ngerasain sih saat ini mungkin ya. Kita udah capek-capek riset nih. Seperti ini, observasi udah kelar, naskah udah kelar nih, budgeting udah kelar, produksi alat udah clear nih. Ajuinlah ke dosen kayak gini. Oh, ini menurut aku berbahaya tuh katanya. Emang sih aku yang pertama tuh ngambil isu yang cukup sensitif gitu loh. Ya tentang kepercayaan lah, suatu kepercayaan yang itu bisa membuat bahaya juga gitu loh karir aku ke depannya gitu. Mungkin aku bisa di DO juga mungkin kalau ngelanjutin film itu. Nah, udah itu aku udah budgeting, udah clear semua, tinggal produksi, ditolak sama dosen. Kamu kalau misalnya kayak gini, dampaknya seperti ini. Sulitnya kayak gini. Nanti narasumbernya jangan itu aja, harus ke A, ke B, ke C. Nah, akhirnya aku angkat tangan lah. Kebetulan di sana juga dulu tuh ada kreator FFD gitu loh, Mas Iwan, Mas siapa gitu, Mas Fajar dulu tuh. Mas Iwan ya. Dia kurator FFD ya. Dia juga nggak nyaranin ke aku, mendingan tinggalin aja lah dokumenter itu. Maksudnya kamu mahasiswa kalau dapat dokumenter itu udah clear gitu loh, malah melenceng, nggak netral. Maksudnya penonton menangkapnya berbeda gitu, bahayalah untuk aku, bahaya untuk kantor juga, untuk kampus juga bahaya. Akhirnya aku gantilah judul. Awalnya kayak gitu. Jadi aku ceritanya lagi ya anak-anak kan itu udah teman-teman yang lain udah dapat judul, udah di ACC tinggal diproduksi. Aku masih cari isu nih. Pengalaman aku kemarin tuh aku masih cari isu, masih bingung cari isu kayak gimana. Akhirnya aku jalan-jalan tuh ke daerah Malioboro. Aku lihat baliho, maksudnya tulisan-tulisan gitu di Malioboro, Jogja Radido apaan? Maksudnya Jogja Radido tuh kenapa gitu loh? Emang Jogja gak dijual tuh kenapa gitu? Makanya searching lah aku tuh internet tuh. Tuh udah nemu tuh aku tuh dari media cetaknya tuh. Aku searching juga ke internet. Ternyata maraknya pembangunan hotel di Yogyakarta sehingga membuat warga resah gitu. Dampaknya banyak banget. Air sumur kering, banyaknya tembok-tembok retak. Soalnya misalkan nih sumur rumah warga segini kedalamannya, misalkan nih hotel tentunya pasti ini banget kan, berapa meter gitu, berapa ratus meter itu, otomatis air yang mengalir di dalam tanah itu pasti ke sumur, pasti ke hotel kan, soalnya kedalamannya lebih dalam daripada rumah gitu ya. Nah di sanalah aku banyak tuh dapat informasi masalah hotel ini gitu loh, tentang ya sumur itu, tentang limbah, maksudnya kotor lah ke jalanan gitu loh. Rumah warga para retak, soalnya kan setiap pengeboran sumur dalam itu kan, tadi ada teman-teman lihat tuh ada besi itu yang panjang besar banget berapa meter itu, setiap dilepasin ke bawah itu yang aku rasain kayak gempa gitu. Nah setelah itu oke lah, langsung nih udah dapet isunya nih, observasi udah oke. Nah di observasi itu aku selalu bawa kamera karena kita nggak tahu di lapangan ada momen apa gitu. Kemana-mana aku pasti bawa kamera. Setiap misalkan aku nongkrong sama teman-teman, pasti aku bawa kamera. Pasti soalnya kalau kita nongkrong pasti lewatin hotel itu gitu. Takutnya ada demo kan, itu momen bagi kita gitu. Itu poin plus lah bagi kita gitu. Jadi apapun kalian observasi, riset, misalkan tentunya observasi lah. Aku nyaranin sih bawa kamera sih, takutnya ada momen tertentu gitu loh yang ketinggalan. Nah setelah itu aku pendekatan lah Mas Fajar, udah itu pendekatan sama warga, udah enak tuh. Yang awalnya aku juga pusing tuh mau dibawa kemana nih dokumenter ini, isunya udah dapet, observasi udah dapet, mau dibawa kemana nih?
ketemulah sama orang angkringan gitu loh. Orang angkringan, oh Mas, dulu tuh tempat ini tuh banyak loh warga yang nolak. Akhirnya sekarang gap-gapan. RTA sama RTB itu gap-gapan gitu. Karena RTB itu dapat uang dari si pihak hotel. Biar tanda terima kasih lah pembebasan lahan. Soalnya kan kalau pembangunan hotel itu nggak ngasal bangun berdiri hotel gitu. Harus izin ke warganya kan, misalkan minta 1.000 tanda tangan untuk peresmian untuk pembangunan hotel tersebut, untuk menjangka ke IMB, surat izin bangunan kayak gitu-gitu. Nah setelah itu aku dapat nih informasi dari tukang angkringan. Gitu. Makanya pendekatan ke narasumber itu sangat penting gitu loh. Ya sepintar-pintar kalian deh pendekatan seperti apa ya. Yang penting jangan menyinggung satu narasumber, itu bahaya. Ya pura-pura kayak gimana lah gitu loh. Pendekatan aku syuting lah. Pendekatan aku masuk ke RTA, perkenalan. Aku dari kampus, aku mau ngerjain tugas dari dosen aku kayak gini. Emang ada masalah apa di kampung ini? Akhirnya si ibu itu curhat. A, B, C, D, E, F, G. Nah, menurut aku, itu mau apa yang diutarakan sama si ibu Yuni itu yang di keadaan warga itu sangat penting nih. Akhirnya aku minta izin, Bu, mau maaf Bu, aku pasang kamera ya nggak apa-apa Bu. Soalnya apa yang diucapkan sama Ibu Yuni itu penting banget nih menurut aku nih. Ya udah Mas Fatur hajar aja, aku nggak masalah. Yang penting Mas Fatur ikut maksudnya lebih adil ke kita ya dibandingkan hotelnya. Ya aku juga resah lah Bu, kata aku tuh kayak gitu. Biar si Ibu Yuni, biar aku memastikan bahwa aku tuh punya keresahan juga tentang hotel ini. Emang iya sih, dulu kita nggak macet, sekarang macet gitu loh. Wisatawan banyak banget, pembangunan hotel banyak banget gitu. Sampai teman-teman kita juga kan yang di Jogja kena dampaknya, ya berawal dari situ sih. Nah itu apa yang dikatakan oleh Ibu Yuni, menurut aku tuh penting gitu loh. Setelah itu, nah udah kelar nih, Ibu Yuni udah ya anggapannya itu, menurut aku sih curhat ya, aku curhatnya si Ibu Yuni gitu, masa warganya ada gap-gapan, terus dikasih uang berapa juta gitu si Ibu Yuni. Kebetulan si Ibu Yuni itu RT, di berapa juta gitu dikasih uang sama pihak owner hotel, tapi Ibu Yuni itu nolak gitu. Ya menurut Bu Yuni dampaknya nanti ke cucu dia gitu loh, ke keluarga dia yang nantinya gitu dampaknya. Emang sih udah cukup parah banget sumurnya sama retak-retak gitu rumah-rumahnya gitu. Nah di saat itu aku dikasih tahu lah. Nah salahnya waktu di komentar itu kan kita, Mas Fajar juga tahu nih kelompok aku seperti apa gitu. Kelompok aku seperti apa. Aku produksi itu Mas Fajar dulu bikin dokumenter di kantor di kampus berapa orang? Berapa dulu ya? 6 ya? Aku 3 orang aku. Bikin dokumenter 3 orang itu. Tuh teman-teman, bikin dokumenter Mas Fatur 3 orang loh. Tuh. Sebenarnya tuh itu kita kru tuh 9 sampai 8 orang ya Mas Fajar ya? 8 sampai 9 orang. Iya. Ya punya kru kayak gitu. Cuma pengen nilai aja. Ya pusing lah pastilah, kalian juga pasti kalau misalkan ada punya kru kayak gitu emosi banget lah gitu loh. Ya di saat karyanya sukses gitu loh. Pada ngikut gitu buat portofolio kan. Ini emosi juga gitu loh. Nah, setelah itu kan aku kemarin itu udah pegang kamera, pegang audio. Itu kamera tuh kebetulan kan kita kekurangan Mas Fajar ya. Kan dari awal kan sebelum observasi itu aku pasti bawa kamera. Emang kan kampus belum ngasihin sebelum waktunya produksi kan. Betul. Nah akhirnya aku bawa kamera seadanya gitu. Kebetulan teman aku ada kamera jadul gitu. Makanya apa yang aku ambil di dokumen itu pasti banyak yang ngeblur, yang shaky, yang hitam, yang nggak jelas lah. Itu yang menurut aku penting itu diambil, dimasukkan ke editing, nggak
why not? Gitu. Makanya di sana aku gak multicam, Mas Fajar. Aku tuh cuma satu ini doang, karena kan keterbatasan kru juga gitu loh. Ya aku harus riset. Aku di sini andilnya semuanya diambil mungkin ya. Riset, terus naskah, terus apalagi penyutradaraan, editing pula gitu. Ya editing kan awalnya ada seseorang lah yang gak bertanggung jawab, cuma lepas aja gitu. Akhirnya aku juga bikin gitu loh, sama ada teman aku satu lagi gitu. Ya jadi perbedaannya kayak gitu Mas Fajar. Kita tuh cukup apa namanya turun juga gitu loh, misalkan ya kalau misalkan di keadilan di Utia itu kebanyakan kru enak kita ngaturnya gitu loh. Kalau misalkan kayak di keadilan warga kita harus susah payah kejar-kejaran gitu sampai kamera mau dibanting sama owner. Itu pas waktu apa namanya aku ngerekam tuh yang si Ibu Yuni nyamperin gedor-gedor bangunan di sono, aku hampir ditarik Mas ke dalam Mas. Sampai aku mau dilempar tuh si kamera. Ya dia pasti mereka juga takut yang wartawan kan. Untungnya kita dilindungi gitu loh sama warga. Ini kalian ngapain mau narik orang saya katanya. Kalian aja leluasa bikin hotel di sini, masa kita nggak boleh dokumentasi aja buat warga saya? Digituin. Makanya di dokumenter di film itu banyak yang pengambilan gambarnya banyak yang shaky dan lainnya lah gitu. Ya jauh lah dari kaidah sinematografi mungkin gitu Mas Fajar. Tapi kan tidak menjadi ukuran utama sebuah dokumenter kan? Iya betul. Nah itu yang membedakan dokumenter sama fiksi itu, gitu teman-teman. Gitu. Dan memang keadilan warga itu dulu waktu screening pun menjadi salah satu, mungkin satu-satunya dokumenter yang mengangkat isu yang betul-betul serius gitu. Nah, kalau teman-teman di sini bisa melihat Mas Fatur, Bang Fatur ini kan sebagai seorang mahasiswa, dia sudah menangkap isu-isu yang mungkin berat gitu loh. Jadi teman-teman tidak boleh berpikiran bahwa dokumenter ini bikin dokumenter yang hanya simple model feature gitu. Nah ini kan Mas Fatur sebagai bukti bahwa kita sebagai mahasiswa pun bisa berkarya, bisa bersuara gitu. Iya. Gitu. Ya dulu kan kalian teman-teman tahu gak sih film Di Belakang Hotel? Tahu Pak. Nah, tahu, jadi Mas. gini. Nah, jadi gini nih, teman-teman. Jujur, aku nggak tahu Belakang Hotel tuh ada. Jujur, Belakang Hotel nggak ada, Mas Fajar. Aku akuin aja kemarin kan kita sempat ketemu ya sama Dadi Laksono. Dadi Laksono kan sutradaranya Belakang Hotel tuh. Jujur, aku bilang, aku nggak tahu itu film dokumenter itu tuh ada. Jadi di saat kita produksi, pas tahap editing, Mas Fajar, film itu muncul. Gitu loh. Akhirnya Mas Tobon bilang, Tur ini kamu ngikutin film ini ya? Gimana mau ngikutin film ini? Karena aku tuh kan Mas tahu ya tahu. Aku gimana risetnya. Oh ini ada Tur katanya. Ini sutradaranya ini teman aku nih katanya. Dadi Laksono nih. Mungkin kamu bisalah lihat referensinya. Lumayan kan referensi itu. Kalau di Belakang Hotel kan, dia cuma menginformasikan tentang air sumur kan, kekeringan air sumur kan. Yeah. Nah, kelebihan aku kan kalau di Belakang Hotel kan dia just air sumur, demo, terus penyelesaiannya LBH ya kalau nggak salah ya, apa-apa gitu. Aku lupa lagi deh. Lingkungan hidup. Ya, kalau di aku kan jadi nilai yang lebih gitu loh. Kalau misalkan kalau di dokumen keadilan warga kan oke lah, bener ada air surut, sumur surut. Update-annya banyak warga yang gap-gapan tuh, dapat uang tuh Mas Fajar tuh. Terus rumah-rumah pada retak tuh, pada jebol tuh, ada beberapa dinding-dinding warga jebol. Masalah uang juga ternyata mereka warga sekitar keadaan warga itu tuh pernah ketemu sama DPRD Yogyakarta, ternyata pernah ada gitu, pernah. Terus refundnya gitu-gitu aja. Aku kemarin juga sih dapat sih kayak
bukti-buktinya gitu, si ada chattingan si warga sama antara warga gap-gapan, ada chattingan dari DPRD dari pihak pemerintahan lah ke warga gitu. Bukti-buktinya aku masukin aja gitu. Toh ini faktanya seperti ini gitu. Kita kan nggak bisa dibuat-buat gitu. Gitu sih Mas Fajar. Ya. Gimana Pak Fajar atau yang lain ini teman-teman monggo? Monggo, yang lain saya beri kesempatan dulu, silakan untuk bertanya. Karena teman-teman ini yang akan berjuang untuk membuat dokumenter, bukan saya. Ya emang sih dulu juga kan kita ada sesi seperti ini, kita diem aja Mas Fajar. Takut juga sih, benar sih. Jadi bumerang untuk kita juga dulu Tur, gitu. Iya. Gitu. Makanya untuk teman-teman saya datangkan untuk seseorang yang bisa diajak untuk ngobrol, diajak untuk sharing-sharing, maka bertanyalah gitu. Silahkan. Mau tanya. Monggo. Oh ya, ini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah untuk penulisan skrip. Penulisan skrip untuk film Yang Keadilan tadi kan, untuk penulisan skrip dari film Yang Keadilan tadi ada perlu ditulis seperti contoh yang sudah Anda sampaikan atau hal itu mengalir begitu saja, karena kan untuk yang film Keadilan tadi intinya mengejar momen kan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, untuk peletakan kamera untuk wawancara itu sebenarnya yang baik kapan? Karena Pak Fajar itu pernah bilang untuk peletakan kamera itu 2-3 kali pertemuan dengan narasumber. Dengan tujuan itu untuk menciptakan kedekatan dengan narasumber. Nah, apakah setiap jenis dokumenter itu berbeda atas perizinan peletakan kamera atau bagaimana menurut Kakak? Terima kasih. Sama. Mungkin ke ini dulu aja, penulisan naskah ya. Sebetulnya penulisan naskah yang keadaan warga itu tuh hampir sama Utiah itu. Makanya aku bilang kan di saat kita kan pasti berbeda banget. Itu sebenarnya yang keadaan warga tuh aku bongkar semua itu naskah itu. Banyak banget revisi, tapi benang merahnya sama gitu. Sampai editing itu bingung gitu. Maksudnya ini kok kayak gini di lapangan kita ketemunya kayak gini, makanya harus didampingi. Nah, setelah produksi kan itu naskah pasti nggak kepake tuh, kita harus direvisi lagi biar memudahkan si editor. Tetap itu harus direvisi sesuai apa yang kita temuin di lapangan gitu. Jadi kitanya nggak bingung juga gitu. Nah, untuk penempatan kamera kan contoh deh kayak yang Utiah nih. Utiah sebenarnya aku beberapa angle loh. Multicam tuh. Ada close up, ada medium shoot gitu loh. Ada yang lebih di close up, aku pengen liatin si Ibu Utiahnya menangis gitu. Sebenarnya itu gak masalah. Mungkin sebenarnya itu gak masalah sih, gimana pun itu mungkin lebih ke Mas Fajar mungkin lebih ke kaidah sinematografinya mungkin Mas ya. Kalau misalkan kayak keadilan warga ya aku sikat aja gitu. Mau itu kayak gimana angle-nya, mau bengkok lah, mau apapun itu, yang penting suaranya masuk, informasinya tersampaikan. Why not? Kenapa tidak? Gitu. Mungkin yang menurut Mas Fajar tuh seperti itu lebih ke kaidah sinematografi mungkin Mas Fajar. Itu sih. Itu Kak, bukan masalah angle-nya, tapi itu kapan waktu yang tepat untuk kita ambil gambar dari narasumber. Kan kalau sorry. Iya. Pendekatan dulu. Oke. Kalau itu sih sebetulnya kita harus pendekatan dulu, benar kata Mas Fajar. Emang di keadaan warga sih aku nemu narasumber yang cuek gitu loh. Ya terserah, kalau kamu mau gini ambil gambar ya terserah gitu. Sebenarnya kalau misalkan kalau pengambilan gambar itu kan kita ada schedule tuh. Kapan kita mau wawancara, kapan kita mau ngambil insert di lapangan, kapan kita mau wawancara A, B, C gitu kan, itu udah terkoordinir ya.
di jadwal gitu. Nah, tentunya kita langsung kita kasih aja rundown-nya gitu loh. Jadi biar mereka juga nggak kaget, nggak tabrakan sama ini, sama apa namanya, sama jadwal mereka gitu. Gitu sih teman-teman. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama, Mbak. Oke, baik. Yang lain, monggo teman-teman. Mas Aska mungkin ini filmmaker di semester 6 ini. Mas Aska. Izin bertanya, Mas. Oke, Mas. Ya mungkin saya bertanya tentang bagaimana tahapan jenengan dalam memproses sebuah ide, misal punya satu ide film dokumenter, terus bagaimana tahapan-tahapan yang jenengan lalui untuk merealisasikan itu, Mas? Oke. Pertama itu aku ketemu sama beberapa komunitas dulu sih. Itu sangat penting sih. Itu gambaran bagi kita. Bukan komunitas sih, orang yang udah mengerti dokumenter gitu. Nah, setelah itu kita udah gambaran tuh, gimana cari isunya seperti apa gitu. Nah, akhirnya kita cari isu. Nah, dicari isu kan kita pasti bingung tuh. Wah, dokumenter yang oke tuh kayak gini. Dokumenter yang biasa aja tuh yang kayak gini gitu. Nah, di sana aku nemuin tuh. Sebenarnya aku bikin dokumenter itu tuh yang pertama yang keadaan warga. Aku lebih fokus ke keadaan warga dulu aja ya. Soalnya kan menurut aku ini lebih menarik dengan kita di film itu meninggalkan kaidah-kaidah apa namanya? Bukan meninggalkan sih, maksudnya nggak terlalu terpatap lah gitu loh sinematografinya gitu. Nah, setelah itu aku cari isu dapat terus apa namanya, riset observasi banyak kan, emang di Jogja tuh emang banyak kampung A, kampung B, kampung C banyak banget yang nolak hotel sebenarnya. Tapi isunya yang biasa-biasa aja gitu lah. Akhirnya aku ketemu lah beberapa orang gitu yang mengerti dokumenter, yang kenal sama apa orang-orang festival dokumenter lah. Tentunya mereka pasti apa namanya pasti ngerti lah sejauh mana gimana caranya bikin dokumenter yang baik gitu, cara riset dan lainnya lah. Emang sebetulnya waktu itu aku sampai stuck juga sih ngambil judul ngambil apa namanya pengambilan untuk syuting untuk produksinya gitu. Soalnya kita kaget gitu loh. Awalnya kita cari apa namanya awalnya kita berpatokan dengan fiksi gitu. Di saat kita ke lapangannya berbeda dengan fiksi, itu kelayapan, itu bingung banget. Akhirnya ya salah satunya ya kita lihat panduan yang di YouTube kan banyak gitu, panduan seperti itu. Terus pengolahan apa namanya kan aku udah ngejelasin tuh kalau di naskah sama di apa produksi berbeda tuh, aku bongkar banyak banget tuh naskah tuh. Nah, saat produksi kelar, kan kita udah lihat tuh beberapa hasil wawancara si Ibu Yuni itu. Akhirnya kita lihat dulu semuanya. Nah, berawal dari aku nyusun segmen, nyusun plot, nyusun apa namanya, alur dan lain-lainnya lah. Dari sana, dari wawancaranya si Bu Yuni itu. Soalnya kan kita udah kebingungan gitu, nggak sesuai dengan naskah gitu. Akhirnya aku ngambil patokan apa yang udah omongin si Bu Yuni itu, kita ambil alur dibikin alur cerita gitu. Ternyata emang informatif banget gitu si narasumber aku yang kemarin di dokumenter itu. Nah, jadi apa yang dia utarakan, ya aku tulis tuh, misalkan A, B, C, D, E, F, G. Buktinya apa? Aku ngumpulin data-datanya. Setelah itu minta izin untuk meminta data pribadinya, gitu, termasuk data pribadi kan ya. Terus setelah itu
kita masukinlah ke tahap editing gitu loh. Nah sebenarnya banyak banget sih teman-teman kalau misalkan kalau di prosesnya untuk apa namanya bukan mendalami sih, cara ininya apa namanya, cara pintu keluarnya banyak banget gitu. Nah setelah itu tahapan seperti itu tuh pasti membuat kita ngedown gitu loh, sampai aku udah malah kan aku di sana sebagai editor juga ya, data udah kekumpul, naskah udah jadi lewat dari wawancara itu, naskah udah kelar, data-data udah clear, udah ada semuanya, tinggal editing aku stuck tuh. Kenapa aku stuck? Soalnya masih ragu gitu, apakah benar nih aku masukin ini dulu, apakah aku harus masukin yang C dulu gitu. Jadi bingung. Akhirnya aku konsultasi lah. Salah satunya sih Mas harus konsultasi lagi sih sama dosen kah yang udah berpengalaman, sama orang-orang yang berpengalaman lah. Setelah itu udah tuh nemulah beberapa ide-ide yang harus kita kerjakan gitu loh. Contoh ya editing itu ya, aku akhirnya nemulah jalan buntu itu ada jalan keluarnya gitu. Jadi apa namanya, materi yang cukup menarik dan tidak ribet gitu. Itu aja sih Mas. Bagaimana Mas Aska? Ya berarti masih tetap perlu membuat naskah. Maksudnya ada naskah awal, ada konsep awalnya. Ya, betul. Kemudian bisa berubah gitu Mas ya. Iya betul Mas. Direvisi lagi. Iya. Karena seninya dokumenter di situ ya Tur ya. Iya. Kita merencanakan, belum tentu Tuhan mengizinkan. Iya betul. Kalau misalkan seninya di film fiksi kan masalahnya apa? Hujan ya Mas Oja. Hujan, udah clear budgeting kan, udah sayang juga gitu tuh penyewaan alat. Kalau dokumenter ya hajar aja lah, yang penting informasinya. Yang penting kalau di dokumenter itu memang harus betul-betul kita tahu apa yang kita angkat, itu aja. Iya, itu aja sih. Lebih ke situ. Enggak, yang lain silakan. Silakan. Assalamualaikum, mau nanya. Kak. Ayo Mas. Untuk pembuatan film dokumenter itu yang paling susah itu step pas apa sih? Terus sama goals kita saat membuat film dokumenter itu apa? Maksudnya kebanggaan ya, selain kita bisa memproduksi film dokumenter. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Bentar. Tadi gimana? Awalnya gimana pertanyaannya? Proses yang paling sulit. Ya, proses yang sulit. Ya itu cari isu sih teman-teman. Ya awalnya sih ya waktu aku semester 6 kayak kalian gitu, awalnya isu sih. Isunya mau kayak gimana ya, yang menarik gitu. Aku awalnya gitu, aku nggak mau sama dengan teman-teman yang lain nih. Kan teman-teman yang lain dulu ada yang ini Mas Fajar, ada yang viral kan ya. Ada yang tentang hobi juga, ada musik juga gitu, tentang hobi. Mas Fajar itu yang viral bukan sih? Apa yang mana Mas? Bukan, saya yang pawang hujan. Pawang hujan ya, ada tentang Dewi apa namanya? Dewi itulah maksudnya. Nah, kesulitannya itu. Aku harus lebih menantang nih, dokumenternya apa ya gitu. Akhirnya nemulah dari keresahan itu. Nah, setelah keresahan kan sebenarnya yang cukup sulit itu pengolahan data ya, Mas. Pengolahan data tuh, kalau misalkan datanya nggak sesuai, wah, aku nggak tahu tuh kayak gimana tuh. Mungkin nggak jadi sih, mungkin dokumenter jadi monoton tuh dokumenternya. Menurut aku sih hal yang paling sulit itu pengolahan data sih, Mas. Terus yang keduanya observasi.
Yang kedua observasi. Yang ketiga ya itu sih ya editing termasuk pengolahan data sih. Itu aja sih. Kalau untuk pendekatan sih menurut aku sih cukup mudah ya. Ya kita ya kayak kita ngedeketin pasangan sih sebenarnya itu lebih mudah kayaknya. Itu sih kalau misalkan terlalu canggung kan apaan sih gak jelas kayak gitu, kayak pasangan aja sebenarnya ngedeketinnya. Ya cukup modal, teman-teman pasti bisa sih. Nah terus kalau untuk pencapaian ya, untuk pencapaian suatu karya sih kita sebutinnya. Nah kalau aku sih dulu kayak gini, ya Mas Fajar tau lah tim aku kayak gimana gitu loh, pemalasnya kayak gimana. Terus film dokumenter ini dikerjain 3 orang gitu, sampai double job kayak gitu semuanya. Sampai aku ngerekrut pacar aku sendiri gitu loh. Ya udah aku pengen bantuin dong, karena kan teman kita tentunya produser aku nggak ngerti apa-apa gitu loh, nggak ngerti, maksudnya dia ngerti film tapi nggak ngerti tentang jadi produser gitu. Akhirnya aku tolonglah ke pacar aku. Ini setelah film kelar ya, setelah film kelar aku rekrut lah. Setelah film udah jadi, maksudnya tinggal screening, aku rekrut lah pacar aku, tolonglah produserin dong, cari beberapa festival lah, cari beberapa screening film kayak apa kayak gitu. Jadi tentunya kan kita kalau untuk produksi film itu nggak bakalan cuma dikonsumsi sendiri ya, nggak bakal langsung ya udahlah disimpan aja deh di YouTube deh, ya udah kita liatin aja deh sama keluarga, kalau nggak sama screening aja deh. Ya tentunya nggak mau seperti itulah teman-teman, pasti pengen yang lebih gitu loh. Kayak masukin ke festival. Ini film dokumenter pertama aku yang masuk festival. Aku bikin film dokumenter nih, ya keadaan warga. Terus aku juga bikin dokumenter tentang Utia. Kebetulan yang menariknya itu, kenapa aku PD masukin ke festival, kebetulan waktu itu tuh ada festival Kartini masa kini. Utia kan oke lah, Ibu Utia perempuan yang struggle gitu, perempuan yang pintar mengelola waktu gitu, dan sama dengan keadaan warga itu, semua itu perempuan gitu. Akhirnya aku ikutin nih festival nih Mas Fajar nih, udah ke festival lah. Aku udah optimis dong, setiap apapun itu kita harus optimis kan. Ya aku yakin ini dua-duanya, aku yakin film aku jebol di dua-duanya nih. Dan alhamdulillah gitu loh. Itu tuh dari 70 film se-Indonesia kalau bisa diambil 3 kalau nggak salah. Dan alhamdulillah film Keadaan Warga itu tuh juara 1 sama juara 3, yang Utia juara 3. Nah setelah itu aku lempar lagi lah ke Denpasar Festival dokumen di Bali gitu, festival dokumenter di Bali. Aku ditolak tuh, nggak ada yang lolos tuh. Coba lagi aku ke Sodok, Mas Fajar. Ke Sodok itu tuh alhamdulillah aku terpilih gitu. Dan cukup bangganya tuh seperti kayak gini Mas Fajar. Kalau misalkan di Kartini masa kini itu hanya 70 film yang berpartisipasi gitu. Kalau misalnya di Sodok itu ada 2.000-an film gitu lah. 2.000 film dari beberapa negara dikumpulin terus dipilih dari misalkan dari untuk mancanegaranya 3 film, lokalnya 3 film, kayak gitu. Alhamdulillah aku cukup bangga di sana. Oh ternyata film biasa ya, kemarin sih aku lihatnya kok gue beda ya sama dokumenter yang lain, kok mereka beauty shoot semua gitu. Aku dulunya nggak pede gitu. Ya, berjalan waktu aku udah mulai mengenal dokumenter, di sana lah muncul kepedean gitu. Ya tentunya kalau misalkan punya karya itu jangan disimpan di portofolio doang gitu, disimpan di
laptop kalian doang, atau di YouTube kalian doang, tentunya pasti kan kalian udah capek-capek, udah panas-panasan, udah keluar uang gitu loh. Udah dimarah-marahin sama dosen pembimbing misalkan. Kan kita nggak mau kan cuma dikonsumsi sendiri aja, tentunya pas ke festival gitu loh. Ya menurut aku sih festival-festival tuh banyak banget gitu loh. Pasti ada aja. Ya itu hoki ya bonus lah kalau misalkan Jakarta ada festival, masukin dua-duanya. Aku juga kayak gitu. Ternyata ada yang nyangkut gitu loh. Nah, nantinya di saat kalian udah, contoh sekarang misalkan oke lah masih kuliah lah, di saat kalian udah lulus kuliah, di saat kalian udah kerja, aku kemarin 2020 Mas Fajar, film dokumenter itu tuh ada yang nelfon festival dokumenter nelfon ke aku. Mas, apakah berkenan film Mas bisa diputar lagi? Sampai segitunya loh. Makanya jadi karya itu tuh bahkan abadi gitu, apalagi diterima sama khalayak, sama penonton gitu sih. Jadinya kalau misalkan kita berkarya, udah deh mendingan festival itu penting. Mungkin Mas Fajar nanti bisa membimbing teman-teman sih untuk menuju ke sana. Yang paling penting saya nambahin sedikit itu ketika kita berkarya dokumenter itu lebih kepada kita menyuarakan ya. Iya, menyuarakan, ikut membantu. Jadi ibarat kalau kita membuat film dokumenter otomatis kita coupling di akhirat lah untuk amalan kita. Iya betul. Betul Mas. Kita kan ngebantu. Jadi memang membantu sekali seperti di Fatur tadi itu. Di keadilan warga belum tentu ketika Fatur tidak membuat film, apakah itu akan menjadi sorotan pun belum tentu juga. Tetapi kalau kita membantu dengan membuat dokumenter, otomatis sorotan itu akan lebih banyak gitu kan. Yeah. Karena lewat festival atau lewat apapun, otomatis ditonton oleh banyak sekali akademisi maupun praktisi maupun penggiat-penggiat sosial yang lain gitu. Yeah, otomatis kita ikut menyuarakan sih dan membantu mereka. Oh iya betul. Kurang lebihnya itu. Dan terus kalau misalkan untuk festival itu kan semuanya harus original ya. Itu tuh ya itu mungkin teman-teman adalah beberapa sahabatnya mungkin bisa ngisi musik untuk soundtrack film kalian gitu. Kalau misalkan kalau nggak salah ada beberapa film, ada beberapa festival, kalau misalkan karyanya udah masuk ke YouTube, mereka nggak mau Mas Fajar. Ya betul. Makanya kemarin aku yang disodok itu kan keadilan warga udah masuk ini. PMY tuh, makanya aku minta tolong ke dosen kita untuk nge-take-down karena nanti bisa didis gitu film. Ya, untuk syarat administrasinya lah. Iya, syarat administrasinya. Gitu. Ya begitu, yang lain semoga. Yang lain monggo. Pertanyaan. Ya, silakan yang lain. Monggo. Mungkin saya yang tanya Mas Fatur. Oke. Jadi sebenarnya kelompok saya kan ini satu kelas ada 2 kelompok. Kelompok saya ini sudah ada ngelis beberapa yang akan dijadikan objek film dokumenter. Nah ini kan mungkin kebanyakan sejarah sih. Nah dari sejarah ini kita itu mempertimbangkan apa ya, ilustrasi. Kita dilema di ilustrasi. Oke. Nah, ini bagaimana Mas kita menyikapi mungkin apa ya objek-objek yang mungkin tidak terdokumentasi itu kita biar mudah gitu Mas. Kalau kita mungkin apa ya membuat reka ulang ini sangat sulit untuk kita. Ya betul sih. Ilustrasi itu tuh emang agak sulit juga ya. Kalau misalkan untuk dikonsumsi sendiri sih ya aman-aman aja sih, kita ngambil dari ada beberapa situs yang free gitu loh, kayak Pixabay gitu, Prefix gitu kan, banyak banget tuh ilustrasi di sana. Mungkin ada beberapa perusahaan juga ngambil di sana. Tapi kalau misalkan aku nyaranin untuk beralih ke sana, nggak tahu gitu, takutnya di saat film itu mau ke festivalin, takutnya kena gitu loh.
Ya. Itu mungkin salah satunya kalau misalnya dari adegan sih nggak mungkin ya. Nggak mungkin bisa dibikin motion grafis gitu. Sebenarnya sih ada jalan keluarnya lewat ilustrasi gitu, bikin misalkan ada temen yang bisa ilustrator, bisa diandalkan tuh. Ya kalau misalkan ada sesuatu menang apa kayak itu bisa dibagi, mungkin kayak gitu sih. Itu kayaknya bisa ada salah satunya bisa dipakai ilustrator sih, tapi nggak gambar sendiri. Kalau misalkan untuk festival kayak gitu ya harus original. Kalau misalkan mau dikonsumsi sendiri sih ngambil dari Google yang downloadnya free, itu nggak masalah sih. Itu Ya, sih Mas. administrasi. Soalnya kan ini sejarah ya. Mendingan sih aman-amannya ilustrasi yang menurut aku ya, ilustrasi yang still aja, yang penting jelas itu nggak masalah. Nggak perlu digerakin aja nggak masalah sih. Gitu. Kalau nggak dari buku-buku gitu kan bisa tuh Mas. Dari buku-buku misalkan ada beberapa penelitian nih, ya Mas screenshot aja, simpen di di editing kan itu nggak masalah sih menurut aku sih. Apalagi kalau misalkan kalau untuk lebih mudahnya ya, misalkan ada kutipan dari penelitian ini, misalkan kutipan dari sini misalkan, itu ya menurut aku masih agak oke aja sih, karena kan nggak bakal mungkin orang itu, maksudnya nggak bakal sembarangan orang gitu yang mengutip statement itu. Menurut aku sih nggak masalah. Mungkin ya, salah satunya ngambil dari kutipan artikel, kutipan. Kalau nggak berita gitu, ambil berita, ambil buku dari kutipan buku. Kalau nggak, kalau misalkan kita banyak waktu, mungkin ilustrasi sih dipatenin. Itu sih Mas. Oke. Kalau misalkan kita ngambil dari beberapa situs, takutnya bermasalah gitu. Iya sih. Ya. Sedangkan emang situs itu dipakai beberapa media di Indonesia gitu. Iya sih. Walaupun di situs Pixabay itu free for commercial sih. Tapi kita tidak tahu kalau kita masukin ke festival. Iya. Contoh kayak gini deh, kalian jangan jauh-jauh ke inilah, jauh-jauh ke festival lah. Jangan jauh-jauh ke dokumenter dulu aja deh ya. Kalian tahu nggak channelnya Calon Sarjana? Tahu, Pak. Tahu nggak? Tahu kan? Pasti zaman dulu aku kalau nonton yang edukasi itu pasti Calon Sarjana. Satu ketika Calon Sarjana itu tuh dibekukan karena dia ngambil footage dari orang lain gitu loh, kayak di Pixabay, padahal Pixabay kan free. Akhirnya apa? Dibekukan channelnya. Takutnya ya seperti itu, awal-awalnya aja nggak ketahuan gitu. Kapan hari kita misalkan udah sukses, bermasalah kan, cita buruk aja ke kita gitu. Oh, siap. Terima kasih, Mas. Oke, siap, Mas. Jadi amannya kita ilustrasi, Mas ya? Iya, ilustrasi. Kalau nggak daftar pustaka tuh oke lah, aman sih. Monggo silakan yang lain, teman-teman. Yang belum tanya, harus tanya ini. Kesempatan emas loh. Ayo Mbak, Mas. Tanya lagi boleh, Mas Taufik? Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, Mas Fatur. Jadi ketika kita punya sebuah isu atau ide film dokumenter, tentunya kita punya benang merah tadi ya yang dibicarakan Mas Fatur. Itu dari Mas Fatur sendiri, bagaimana cara Mas Fatur agar fokus dengan benang merah? Soalnya ketika kita riset di lapangan itu pasti kan akan ada cerita-cerita yang bisa meluas gitu loh, Mas. Iya. Kalau Mas Fatur sendiri gimana, Mas? Batasi itu. Untuk pembatasan ya. Kalau misalkan untuk pembatasan sih emang agak sulit ya. Soalnya itu informasi itu kalau misalkan kalau misalkan isunya itu hanya di sana, tapi ada isu yang lebih menarik, isu tambahan, nggak bakal mungkin kita batasi gitu loh, Mas.
Jadi bingung juga sih gimana caranya dibatasi ya. Tergantung ini sih Mas, kalau misalkan aku pribadi ya, kalau aku pribadi tergantung aku ngambil isu sih. Kalau misalkan kalau ngambil isu keadaan warga, ya aku nggak bakal ada batasan lah. Soalnya itu terus isunya update terus setiap tahun pasti update gitu. Sampai sekarang pun kalau misalkan aku bikin dokumenter lagi keadaan warga, mungkin masih bisa dengan perbandingan ya dokumenter yang dulu sama yang sekarang, tambahannya mungkin sekarang hotelnya udah jadi, dampaknya seperti apa lagi nih sekarang nih, kayak gitu. Mungkin nggak ada batasan kalau tergantung isu Mas. Kalau misalkan kayak keadilan warga, kayak Utiah tuh itu aku ada batasan tuh, jadi aku konsisten tuh. Aku mau ngambil, kan aku tema besarnya kan Kartini tuh, kenapa aku ngambil dokumenter itu tuh, dokumenter yang Utiah itu gara-gara ada festival Kartini masa kini tuh. Nah, aku gambarin tuh, emang Bu Utia tuh apa sih gitu? Siapa sih? Oke lah, dia mahasiswa. Dia tuh mahasiswa juga, teman-teman. Dia tuh mahasiswa, ibu rumah tangga, ngajar SD juga. Terus dia merawat ODGJ gitu. Nah, 4 poin itu tuh udah cukup jelas gitu loh. Kalau misalkan kalau ditambahin lagi bisa melenceng lah itu, teman-teman gitu loh. Mas, kalau misalkan aku tambahin lagi satu satu poin lagi aja, pasti melenceng gitu loh dengan ide yang sebelumnya. Makanya kalau misalkan yang keadilan warga itu aku tertata tuh. Segmen 1 sama segmen terakhir itu tuh jelas gitu loh, plotnya. Naik kayak nonton film komersil lah gitu. Kayak ini nggak ada mikir-mikirnya, ini langsung disuguhkan gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalkan sebenarnya di film di film Utia itu ada banyak batasan banget itu. Kayak ada adegan si pasien teriak-teriak lah, si pasien saling lempar batu lah, si pasien telanjang lah, apapun itulah. Itu kan itu ada batasan. Kalau misalkan itu bahaya juga gitu. Pasti ada batasan tergantung ini sih Mas, tergantung isu sih apa yang diangkat itu. Kalau misalkan ada batasan ya mungkin isu-isu yang agak landai. Itu menurut aku sih Mas ya. Tapi tergantung setiap orang pasti berbeda-beda sih. Kalau menurut aku seperti itu. Tergantung isunya sih. Gitu. Oke, siap Mas. Saya nambah sedikit. Oke, monggo Pak Fajar. Kalau saya boleh nambah dari segi pandangan saya sebagai pengajar lah ya. Kalau untuk benang merah itu tetap kita ada di awal tetap gitu. Kita punya apa ya, kalau bahasa saya itu wishlist gitu. Oh iya, wishlist. Jadi harapan-harapan apa yang kita ingin tuju di film dokumenter kita tuh harus punya tetap. Cuma nanti di lapangannya kita lebih kepada adaptasi aja gitu. Tapi kita harus punya betul-betul benang merah yang harus kita capai di film dokumenter itu. Benang merahnya didapatkan dari mana? Dari riset gitu. Kalau Mas Fatur tadi kan risetnya itu berupa wawancara, nah itu mungkin bisa juga teman-teman praktekkan juga gitu. Jadi benang merahnya kita ambil dari situ. Jadi ibarat seminggu ada syuting schedule seminggu, berarti wawancara itu seminggu. Nah, dari wawancara itu kita ambil untuk benang merah untuk membuat plot, untuk membuat alur. Jadi lebih enaknya kalau mungkin dari prosesnya Mas Fatur kurang lebih seperti itu tadi. Ada beberapa wawancara yang kita ambil dulu untuk menentukan alur dan plot. Iya, betul. Itu lebih memudahkan sih. Insya Allah itu lebih memudahkan sih. Lebihnya seperti itu. Gimana, Safik? Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman sudah cukup ya ini ya. Terima kasih Mas Fatur telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi yang sangat bisa memberi memberi pencerahan dari bagi semester kita semester 6, karena
kemarin itu kita terpacu kalau film dokumenter itu hanya sejarah dan sejarah. Ternyata banyak sekali ya. Iya, banyak sekali. Jadi untuk yang bisa saya simpulkan tadi, jadi untuk teman-teman, kita sebenarnya itu ada bebas ya memilih isu untuk kita buat film dokumenter dari keresahan, hobi, dan viral. Dan jadi dan tadi ada ada teman-teman yang mungkin kebingungan soal untuk riset tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fajar. Oke, terima kasih Pak Mas Fatur dan Pak Fajar. Oke, saya kembalikan waktunya kepada MC. Silakan. Intinya sih tetap semangat ya, Mas. Ya, siapa? Iya, gitu maksudnya aku aja 3 orang ngerjain, alhamdulillah gitu loh. Ada pencapaiannya lah gitu loh. Ya, apalagi teman-teman kan udah berapa orang tuh mungkin bisa lebih oke lah dokumenternya, lebih sukses lah gitu. 3 orang kerja keras Mas ya. Kerja keras banget itu aku udah ya mungkin tidur cuma 2 jam, 1 jam. Saya mau kerja aja, apalagi itu kan deadline kan. Itu apalagi deadline loh Mas. Deadline banget dari dosen. Ayo kapan nih? Kelompok kalian belum nih? Ya itu deadline juga, makanya ya apalagi kalian lah, mestinya udah banyak krunya banyak gitu, mungkin udah lebih oke lah gitu loh manajemen waktunya. Itu aja sih. Oke, siap. Terima kasih Mas. Oke. Terima kasih pada moderator dan juga narasumber kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu penutup. Jadi marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sedikit boleh ya? Iya, Pak. Untuk penutup lah. Terima kasih Mas Fatur, teman kuliah, teman berjuang di broadcast dulu. Alhamdulillah sekarang sudah berkarir di Kumparan. Semoga harapannya kita tidak hanya satu kali mungkin ketemu, mungkin malah lebih enaknya kita luring gitu nanti mungkin bisa ke sini. Ya nek biasanya tilek pati Mas. Gitu. Bisa ketemu sharing-sharing luring malah lebih enak, dan harapannya tidak hanya sampai hanya satu kali ini di webinar ini, di Zoom ini, jadi harapannya ya memang berlanjut lah untuk ada workshop yang lain, jadi tidak hanya satu kali ini saja. Mungkin mungkin teman-teman bisa magang gitu di tempat aku bekerja. Nah, bisa juga. Toh sekarang aku dibantuin sama anak magang dari UGM loh. Nah, tuh. Gitu. Yang suka nulis skrip tuh, yang ngedit, yang bisa ngedit, yang suka tentang jurnalistik kan, kalau dokumenter kan seperti jurnalistik tuh, ada benang merahnya tuh. Udah enak lah, mungkin bisa lah. Aku juga sekarang udah dibantu, kemarin udah dibantu sama orang Pati juga tuh kemarin, universitas mana gitu, yang di Semarang, Undip apa gitu. Undip atau Udinus mungkin ya, dua-duanya aja. Sekarang sama anak UGM aku dibantu sih, ya mungkin kalau misalkan kalian udah kelar tuh semester 6, misalkan semester 6 kan ntar wisuda tuh bentar lagi wisuda berapa semester lagi kan, nunggu wisuda magang, it's okay, nggak masalah gitu. Toh anak magang yang aku pegang juga dia nunggu wisuda sambil magang gitu. Ya. Gitu. Nah itu sudah sedikit banyak disinggung soal magang, jadi keren loh. Nah saya harapannya terus bisa komunikasi dengan Mas Fatur nanti mungkin di ranah apa dan apalah, karena jujur aja kita kuliah dulu juga nggak fokusnya di dokumenter ya, betul ya. Ada banyak sekali hal-hal, begitupun harapannya dari mahasiswa yang saya ajar pun kompetensinya bukan hanya ada di dokumenter atau di sinematografi tok. Yang terakhir, terima kasih Mas Fatur sudah menjawab sudah menjawab WA saya, dan akhirnya kita bisa sedikit banyak reuni lewat virtual. Iya. Aku udah berapa tahun loh nggak lihat wajahmu. Iya, betul. Lama banget, hampir berapa tahun lah gitu. Akhirnya kemarin kontakan lewat sosial media, lewat WhatsApp.
akhirnya bisa reuni virtual. Iya, amin. Terima kasih Mas Fatur. Oke, siap Mas Fajar. Ya, saya kembalikan ke Hafilda. Terima kasih. Sebelum acara ini setup, kita foto bersama dulu ya. Oke. Jadi silahkan dihidupkan kameranya. Taufik itu fotonya kenapa itu Taufik? Macet, Pak. Udah hidup semuanya ya? Oke, hidup semuanya ya. Taufik ayo dong. Dimatikan. Error ini, error. Ya gitu loh. Oke ya. Oke, saya hitung gaya bebas dulu. 3, 2, 1. Anjay. Oke, kita ganti Salam komunikasi. salam komunikasi ya. Salam komunikasi. Untuk zaman kita dulu nggak ada tuh salam komunikasi. Aduh, makin kompak dah kalian dah. Oke, kita salam komunikasi ya. Oke, ini. 3, 2, 1. Oke. Kalau kita dulu salam apa ya? Jan? Salam broadcast. Oh, salam broadcast ya. Wih. Salam broadcast. Salam broadcast. Ya, setelah itu mungkin kalian bisa inilah sharing-sharing tentang media. Nah, kalau untuk sharing-sharing media lebih khususnya Mas Pampam nanti mungkin bisa dikenalin tuh sama Mas Fajar tuh. Oh iya. Teman sekelas. Teman sekelas. Oh iya. Kita dulu. Sekarang di RCTI ya kalau nggak salah. Dia pegang RCTI. Bagian apa, Mas? Dia off air sih, dia ngurusin beberapa event kayak idol terus apalagi itu banyak banget dia. Event Dia off air sih. Satu tongkrongan tuh, jadi ada yang jadi dosen kan lu. Aku juga gak nyangka lo Mas Fajar tuh jadi dosen gitu. Dulu tahunya teman-teman itu di praktisi. Praktisi gitu loh. Mas Fajar tuh karyanya banyak banget. Aku juga gak nyangka. Dia S2. Aku S2 sih tahu dia S2 gitu. Tapi kok jadi dosen dia ya? Wah, keren sih. Keren. Alhamdulillah jalannya ditemukan dengan Mas Taufik dan kawan-kawan. Iya. Itu Mas, kalau mau ini melanjutkan kegiatannya dan teman-teman kegiatannya. Nanti ada sedikit ini Mas kiriman dari teman-teman mungkin. Nanti diwakili oleh Mas Taufik menyampaikan nanti ya. Oke, siap. Terima Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih loh Mas Fatur. Terima Kehadirannya. kasih kembali. Ya, kalau misalkan ada apa-apa sharing lagi mungkin bisa minta nomor aku ke Mas Fajar deh. Ya Pak. Aku open kok. Oke, assalamualaikum. Ya. Salam. Ajar. Yuk, ya. Terima kasih. Siap. Demikian tadi acara kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, seperti Mas Tazar kemarin siapkan sertifikatnya untuk Mas. Siapa? Sip. Ini tadi sudah direcord ya? Sudah. Oke. Silakan dibuat beritanya sesuai arahannya Pak. Ya. Oke, semoga dapat pencerahan. Insya Allah setelah UTS kita akan webinaran lagi lebih kepada editing dokumenter. Wah, masuk Pak. Nanti tolong dipersiapkan. Saya masih lobby soal waktunya. Itu nggih. Ya, siap. Terima kasih Pak.
Oke, Pak. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi.